Shalom, saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi, saya Pendeta Abial Tarpapalan dalam renungan pagi. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicaralah dan terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, dari Yakobus pasal yang kedua ayat 26. Yakobus pasal 2 ayat 26 berbunyi demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan baik disebut mati, karena kurangnya perbuatan baik itu mengungkapkan kehidupan yang tidak diubahkan, serta hati yang mati secara rohani. Itulah apa yang mau dikatakan oleh Rasul Yakobus terkait dengan pernyataan dalam firman Tuhan ini, bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di masa-masa pemerintahan, katakanlah pada masa Orde Lama dan Orde Baru di Republik Indonesia, kadangkala terdengar aneh. Kencangkan ikat pinggang, makanlah makanan senilai Rp1.000, jangan boros dan haruslah hidup prihatin, hiduplah sederhana. Bahkan ada lagi sejumlah seruan atau ajakan senada yang pernah kita dengar, baik pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru, bahkan mungkin sampai pada saat ini. Misalnya pada awal zaman Orde Baru, rakyat masih juga diajak untuk hidup sesuai dengan pesan-pesan senada yang diserukan. Seruan dan ajakan demikian dilontarkan dari atas. Sementara rakyat hanya mendengar, kemudian sulit dan bingung mencari tokoh di kalangan elit yang dapat dijadikan panutan. Artinya rakyat sudah terbiasa disuguhi ucapan tanpa contoh atau perbuatan di lapangan. Nah, itu salah satu contoh di mana kadangkala kita sebagai manusia gampang untuk berbicara, gampang untuk menasihati, gampang untuk berkhutbah, gampang untuk menjelaskan firman, tetapi sangat sukar untuk melakukan firman. Dan itu menurut Yakobus seperti tubuh yang tanpa roh. Kita bisa bayangkan, manakala ada tubuh yang tanpa roh atau jiwa, roh dan jiwa, maka pasti tubuh itu akan jatuh dan membusuk alias mati. Nah, ini yang merupakan ilustrasi singkat untuk mengatakan bahwa beriman ataupun percaya kepada Tuhan dan paham tentang ajaran-ajarannya, tetapi tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan sebagai implementasi, aplikasi dari iman itu, maka sama dengan tubuh tanpa roh, artinya mati. Nah, kadangkala kita menceraikan pernyataan ini dari konteksnya, lalu mengatakan bahwa Yakobus mengajarkan perbuatan baik bisa membawa seseorang kepada kehidupan surgawi, atau percaya kepada Yesus tidak cukup
perbuatan juga harus menjadi seperti tiket untuk masuk ke dalam surga. Saya kira kita harus luruskan ajaran demikian. Yang benar bahwa iman sejati, sekali lagi iman sejati akan terbukti oleh perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik bukanlah penyebab keselamatan. Perbuatan baik adalah bukti keselamatan. Dan iman sejati di dalam Kristus selalu menghasilkan perbuatan baik, bukan hanya berteori, bukan hanya menghafal ayat-ayat Alkitab, bukan hanya pintar dan rajin menasihati, tetapi juga pintar, cakap menghasilkan perbuatan baik. Sehingga orang yang mengklaim dirinya Kristen tetapi hidup dalam ketidaktaatan kepada Kristus secara disengaja, maka imannya adalah palsu dan ia tidak selamat. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mempraktekkan atau mau melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini, tentu mari kita mulai dengan benar-benar menyeimbangkan, mensetarakan antara perkataan, nasihat, dan perbuatan. Bahkan kalau boleh kita berusaha supaya perbuatan keteladananlah yang lebih dulu kita galakkan, dan kita tidak usah banyak bicara, karena orang akan lebih berubah melihat keteladanan perbuatan yang nyata daripada mendengar kata-kata yang manis tetapi yang berkata-kata itu tidak mampu mempraktekkan atau meneladankan apa yang dikatakan. Demikian firman Tuhan, dan kita berdoa bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi bagian kami yang menuntun kami untuk selalu beriman dan berbuat, berkata-kata, tapi juga mampu melakukannya, menjadi teladan bagi banyak orang. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, demikianlah firman Tuhan, renungan pagi kita, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.